Dari setiap catering. Jadi mungkin kalau Anda makan di catering A, catering B, catering C, catering D sama-sama namanya sama-sama. Misalkan apa sambal goreng ati atau mungkin apa soto Betawi atau apa, tapi masing-masing catering itu punya tes yang beda-beda ya, punya tes yang beda-beda karena itu masing-masing punya menu-menu andalan. Kemudian ada melakukan perencanaan usaha dan survei. Nah, sebelum memulai usaha kita selayaknya, sebaiknya kita melakukan survei kecil-kecilan ya. Kan biasanya kita ada survei itu ada misalkan catering A, catering B, catering C ya. Seyogianya kita ngelihat ya. Kita jangan pede banget ya, wah ini the best produk, kemudian harganya sudah pokoknya paling top udah gitu kan. Tapi kita biasanya kita melakukan apa perbandingan ya, perbandingan ini catering ini apa ya yang dianukan, catering ini gimana ya, nah seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita membuat menu catering dan harga ya, menu catering dan harga. Nah ini harga ini juga menjadi sesuatu yang unik ya. Ada harga yang dibuat murah ya, tetapi justru konsumen itu ragu-ragu ya. Tapi ketika harga itu dibuat mahal, konsumen malah mau lah. Ini adalah seni ya. Menentukan harga itu adalah seni dari setiap catering. Dan itu tentu itu dilakukan dengan melihat kanan kiri ya, apa persaingan di catering-catering dekat ataupun catering-catering yang punya radius beberapa kilometer dari tempat kita. Nah, setelah itu ada, maka kita bisa melakukan persiapan. Persiapannya itu apa? Persiapannya itu bisa MK itu manajemen ya, manajemen keuangan ya. Tentu ketika kita melakukan usaha ya, itu tentu kita harus punya uang yang cukup ya. Jadi saya agak kurang kurang ser ketika ada orang pokoknya jalan dulu aja nanti apa dulu pernah ada ya apa menggunakan uh, modal orang lain ya. Ya bisa sih itu ya, cuman kita lebih baik ketika kita memulai usaha itu kita ya dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian kita melihat dari SDM-nya, kemudian manajemen produksinya seperti apa, manajemen operasinya seperti apa, kemudian manajemen pemasarannya seperti apa. Nah, kalau sudah semuanya berjalan seperti itu, nah, maka kita baru untuk memulai sebuah usaha. Nah, jadi kalau dikatakan yang penting jalan dulu, orang yang mengatakan jalan dulu itu biasanya sebetulnya di awang-awangnya juga sudah ada gambaran ya, Dik, ya. Misalkan saya mau usaha yang penting jalan dulu, kalau nggak jalan kan nanti kita nggak tahu, tapi minimal dalam angan-angannya dia itu sudah ada keuangannya dari mana, SDM-nya nanti siapa ya, kemudian manajemen produksinya di mana, nanti cara mengoperasikannya gimana, nanti cara memasarkannya gimana, meskipun itu tidak secara detail ya, tidak secara detail, tidak secara pas itu dituliskan, nah itu tapi mesti ada itu. Nah kemudian ketika kita ini udah usaha, maka hal-hal yang menentukan keberhasilan yang pertama adalah konsep dan perencanaan usaha yang matang. Yang tadi saya katakan bahwa kita mau usaha di mana. Kalau yang di catering Labaika itu adalah usahanya di Manten ya, Manten, kemudian juga melayani pesanan-pesanan dalam bentuk dos itu ya. Jadi itu konsepnya harus matang tuh. Jadi jangan sampai tengah jalan kita usaha ini udah apa usaha kita usaha mantenan lah gitu ya. Kemudian setelah jalan berapa lama itu ternyata wah ini kayaknya ada peluang lagi nih untuk usaha apa memenuhi kebutuhan dari mungkin pabrik jalan ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya uang itu nggak akan bisa dikembangkan karena hanya digunakan untuk pembelian sebagainya ya itu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian pengelolaan usaha itu yang profesional ya, artinya menunya terjaga. Nah, di sini ketika mengatakan menu terjaga atau resep terjaga itu adik-adik itu harus mempunyai resep standar. Di Labaika pun juga seperti itu, ketika ada sebuah menu ya, deretan menu, maka di situ mesti ada resep-resep standar sehingga berapapun nanti yang akan dibuat itu ya, itu sudah ada oh ini misalkan membuat bakso nih ya atau membuat ikan file crispy gitu ya.
maka sudah ada, oh untuk 100 orang itu ikannya butuh sekian, tepungnya itu butuh sekian, telurnya butuh sekian, kemudian bawang merah, seperti itu deh. Jadi berapapun ya, kalau misalkan buatnya sedikit itu biasanya oke ya, ter, ter apa ter, ter terjaga ya lah. Begitu yang pasal misalkan 1.000 orang lah, gedubrak gitu ya. Nah, kalau membuat untuk 5 orang itu oke lah. Begitu yang tadi itu yang saya katakan buat 1.000 orang itu jadi PT angin ribut nanti itu ya, ya. Jadi wah ini nanti rasanya udah maret nih. Jadi itu yang menurut jaga itu ada resep standar di di usaha kita. Kemudian servis memuaskan. Memuaskan itu tidak hanya servis orang yang melayani makanannya, tapi semuanya, Dik, ya, semuanya. Jadi ada yang bagian produksi, ada yang bagian customer service, ada yang bagian semua itu harus memuaskan. Kayak yang berinteraksi dengan konsumen itu harus baik. Kemudian alat itu bersih ya, alat bersih. Karena kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, begitu catering itu membersihkan lah, ketika dipakai lagi itu kadang-kadang tadi itu ada gelas tapi masih ada lipstiknya, wah gila nih banget itu ya, itu berarti itu uh, kebersihan ketika setelah alat itu kurang baik ya. Kemudian tepat waktu ini yang menjadi hal terpenting dari usaha ya, usaha itu adalah tepat waktu. Tepat waktu itu artinya kalau kita kita dipesan di jam 8 ya, sebelum jam 8 itu kita sudah sampai sana ya, jangan sampai dengan alasan apapun itu mundur gitu ya. Karena bisnis catering itu tadi itu dari mulut ke mulut ya, ya. Saya ingat sekali ketika dulu pernah membaca di pikiran apa ya, KR itu apa ya, surat pembaca atau apa ya itu yang dituliskan oleh konsumen itu ya, ya dalam zaman dulu. Jadi ada sebuah catering di daerah Sleman sana, itu ada pesanan itu untuk pesanan apa itu ya, orang selamatan itu ya, kalau selamatan orang meninggal atau apa itu ya, itu kan biasanya habis maghrib ya, habis maghrib atau habis isya gitu ya. Kebetulan yang pesan itu habis asar deh. Lah yang catering tidak ngelegewo itu, jadi pikirannya ya habis maghrib diantar ya. Sampai sana ternyata yang punya gawe itu punya hajat itu tamunya tebar semua itu di karena habis asar ya, habisnya sudah datang, pesanannya tidak datang ya, ya tadi itu sampai sana ya itu udah bubar semua, konsumsi itu ditinggal ke sana, orangnya tidak mau, disuruh tidak membayar juga tidak mau ya kan, akhirnya yang digunakan adalah menulis di pikiran pembaca atau pembaca ya itu ya, akhirnya seperti itu, jadi menuliskan lah itu catering yang dibuat bertahun-tahun itu menjadi hancur seketika itu ya, seperti itu jangan sampai. Kemudian jujur itu artinya ketika kita melakukan sebuah usaha, pesanan 1.000 ya diberikan 1.000 ya, misalkan ada sisa silahkan diberikan kepada konsumen, itu yang kita lakukan. Jadi jangan sampai pesanan 1.000 ada sisa, wah ada sisa ini berarti kita bawa pulang aja ini ya, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau pesanan 1.000 pesanan 500 kalau ada sisa silahkan semuanya kepada konsumen itu ya, dan itu biasanya dari pihak kita membawa plastik ya, sehingga semua yang sisa itu akan diplastik kemudian diserahkan kepada si konsumsi yang mengurusi kegiatan itu. Kemudian strategi usaha yang jitu ya, ya yang jitu itu adalah ya ketika ada acara-acara itu promosinya saat itu kita memberikan the best service ya, ya diberikan ke situ, kemudian ada kartu nama, ada leaflet itu diberikan di acara itu ya, kemudian ada media, sekarang media massa juga sudah luar biasa ya Dek ya, kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram dan sebagainya. Nah kemudian yang penutup keberhasilan juga adalah adanya evaluasi yang terus menerus ya, menerus ini artinya dari segi menu, saya katakan tadi ada inovasi ya, inovasi misalkan ada kita belum punya menu itu ya, tapi ketika konsumen mengatakan Pak ini misalkan saya ada pesan menu ini bisa enggak, ya kita langsung oke gitu ya, karena apa, kita ada tantangan seperti itu, sehingga nanti kita ada uji coba terkait dengan menu itu. Kemudian alat juga nanti harus evaluasi terus menerus. Kalau dulu adik-adik melihat bahwa alat itu adalah serba kotak ya, jadi jadul ya, serba kotak, sekarang alatnya sudah harus update semua karena berbeda semua itu, karena itu harus ada evaluasi terus menerus. Demikian pula style penyajian yang sekarang sudah luar biasa, ketika adik-adik mungkin melakukan datang ke sebuah acara resepsi ya, akan berbeda sekali. Coba nanti jangan searching zaman dulu seperti apa, zaman sekarang seperti itu berbeda banget.
Nah, kemudian ada kontrol usaha secara cermat ya. Nah, apa aja yang harus kita kontrol? Kehilangan dan kebocoran usaha itu banyak sekali deh ya kadang-kadang tuh ya. Jadi kadang-kadang ya macam-macam ya deh ya. Ada yang jujur, ada yang tidak, dan kita tidak bisa ngawasi 24 jam ya. Sehingga itu yang kita lakukan adalah kita menggunakan CCTV ya. CCTV yang bisa kita amati melalui kantor ya. Jadi di dapur, di ruang produksi itu ada CCTV yang itu bisa kita lihat ya, kita lihat meskipun kita bukan berarti kita berprasangka buruk, tapi adalah sesuatu hal itu terjadi karena ada kesempatan ya, sehingga itu yang kita lakukan. Kemudian keuangan juga seperti itu ya, harus harus detail, harus rinci, kemudian kontrol juga terkait dengan kebersihan, tidak hanya kebersihan pribadi orangnya ya, tetapi kebersihan alatnya juga harus kita kontrol. Nah, yang penting adalah penentuan dari kebersihan adalah adanya inovasi tadi. Nah, hambatan usaha yang mungkin kita alami ya itu ada yang pertama adalah fasilitas. Nah, fasilitas dan fasilitas penunjang kurang memadai. Mungkin awal-awal kita usaha itu ya belum punya alatnya tidak terlalu banyak ya, seperti alat penyajian juga terlalu banyak, kemudian mobil-mobil untuk pengiriman bahan atau pengiriman produk juga belum banyak. Yang dulu kita lakukan dengan menyewa, karena juga ada banyak usaha-usaha persewaan ya dek ya, persewaan alat juga banyak, persewaan transportasi juga banyak. Tapi yang menjadi kunci adalah ketika kita untuk transportasi, maka ketika mengirim sebuah produk itu harus dikirim dalam kondisi mobil yang tertutup ya, yang tertutup, sehingga meminimalkan terjadinya kontaminasi, silang dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Tapi saat ini ya, tadi itu orang usaha itu harus bukan berarti punya uang misalkan yang banyak, kemudian kita bisa melakukan apapun, tapi kita harus cermat ya, itu bisa kita investasikan ke dalam fasilitas penunjang juga, baik itu peralatan ataupun itu transportasi seperti itu, sehingga setiap waktu kita ada pertambahan dan lebih lengkap lagi. Nah, hambatan usahanya juga artinya persaingan usaha yang ketat. Nah, persaingan usaha yang ketat itu artinya itu bisa kita sikapi dengan rasa ya, rasa yang konsisten, rasa dari dulu sampai sekarang itu tetap ada ya, tetap bagus ya. Tapi itu salah satu kuncinya adalah kita punya resep standar ya. Jadi bukan berdasarkan feeling ya. Kalau masak sedikit berdasarkan feeling bisa, tapi kalau sudah masukkan dalam jumlah banyak itu sudah harus ada resep standar. Kemudian pelayanan yang baik, kemudian harga yang kompetitif ya, dan juga adanya promosi. Kemudian ada juga yang namanya fluktuasi bahan baku. Itu apalagi kondisi pandemi ini ya, fluktuasinya luar biasa ya. Sehingga kita bisa melakukan hambatan usahanya itu bisa kita selesaikan dengan tadi itu menggunakan paket hemat ya. Paket hemat. Jadi kita harus pintar-pintar, misalkan kita begitu ada itu kita harus pintar-pintar untuk, karena tadi kita sudah punya resep standar ya, jadi kita bisa ngontang-ngating. Apa ngontang-ngatingnya? Bisa melakukan kayak pasling ya, pasel itu ya. Oh ini kalau harga sekian itu, ini kita bisa bisa diputer-puter gitu menunya, itu diputer menunya. Karena apa? Kita sudah punya punya resep standar, dan resep standar itu paling enak kalau misalkan di Excel ya dek ya, sehingga dari situ misalkan ada perubahan harga, kita tinggal ubah harga, seret berubah semua ya. Jadi kita buat seperti rumus gitu ya dek ya, sudah ada bahan bakunya, kemudian sudah ada tenaga kerjanya berapa, kemudian macam-macam itu, sehingga ketika satu harga misalkan berubah-ubah itu kita langsung sudah ketemu, oh ini berarti harga per 100 100 porsinya itu sekian. Nah, seperti itu akan lebih memudahkan ya. Jadi bukan feeling kira-kira kalau ini kira-kira kemahalan enggak ya. Karena kita bukan berbasis pada feeling, tapi kita berbasis pada perhitungan yang cermat seperti itu. Kemudian keuntungan kalau misalkan bertahun-tahun usaha kok keuntungannya minimalis terus, atau mungkin rugi terus ya. Kok rugi terus ya, kok nggak pernah untung ya. Nah, tadi itu kita harus punya resep standar yang sehingga kita bisa mengevaluasi harganya ya. Kemudian rasanya, yang siapa tahu kadang-kadang konsumen itu kalau satu kali beli kemudian nggak kembali lagi, itu menjadi warning untuk kita ya, jadi warning untuk kita. Wah ini kenapa ini ya, kok nggak kembali lagi ke kita ya. Jadi apakah karena rasanya yang
nggak pas ya, ataukah karena harganya yang mereka kurang sesuai, ataukah karena pelayanan yang kurang baik. Nah itu yang bisa bisa kita evaluasi ya. Kita bisa melihat kalau konsumen bolak-balik kembali kepada kita, berarti insya Allah itu adalah ada kepuasan di konsumen. Tapi kalau sekali kok nggak kembali lagi ya, yang bisa jadi kita ada hal yang miss di situ, atau mungkin bisa kita kasih apa ucapan apa, atau mungkin menyambung silaturahmi sehingga mungkin beliau bisa kembali pesan ke kita lagi. Nah, kemudian apa yang mungkin perangkat yang disiapkan ya, yang disiapkan. Yang pertama adalah tempat usaha harus jelas. Jadi harus jelas itu artinya ya harus ada fisiknya itu ada alatnya. Jadi bukan bukan ketika didatangi ternyata nggak ada, itu kan repot itu ya. Ada banyak sekali itu seperti itu yang usaha seperti itu. Jadi mereka hanya bertemu misalkan lihat di Facebook, lihat di Google itu ya, pesan bla 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 bla, ketika didatangi tidak ada itu ya, nggak ada tempatnya itu sehingga hilang, padahal mereka sudah transfer dan sebagainya. Nah, tempat tindas itu ya luas ya, ada fasilitas semuanya, pembuangan air ada, air bersih ada, pembuangan sampah ada, mendapat izin dari tetangga itu ya. Ini yang penting nih, karena catering itu selalu ngasih aroma-aroma yang enak-enak itu ya. Nah, selain nanti kalau ada sampah ya, ada sampah, tapi ada aroma yang enak-enak tiap hari nih. Bau sate. Ada masak apa lagi? Kayaknya bau gulai nih, bau sambal terasi ya. Itu ada sendiri tangga. Dan jangan lupa ini ya, ketika tempat usahanya jelas ya kita ya harus, kalau orang Jawa itu tepo itu berarti apa ya, jadi dia memberikan apa ya, memberikan tetangga-tetangga itu dengan masakan-masakan kita gitu ya. Kemudian ada tempat produksi ya, tempat produksi harus jelas ya, ada tempat prepare, ada tempat pengolahan, ada tempat pengemasan. Kemudian peralatan masak ya, sesuaikan dengan menu yang disediakan. Maka saya katakan bahwa di awal harus jelas ya, harus jelas bahwa apa menunya yang akan kita tentukan, akan kita berikan kepada konsumen, itu sesuaikan dengan peralatan masak ya. Kemudian peralatan makan ya, sesuaikan dengan menu dan kapasitas maksimal pelayanan. Ini juga seperti itu. Jadi kalau di awal jangan kita pokoknya apa-apa nanti apa kalau dulu saya tetangganya mugoda apa lu mau gue ada gitu ya. Jadi apa yang mau kamu pesan ada semua. Nah itu kita nanti kerepotan gitu ya. Kerepotan terkait dengan alat yang akan nanti kita sediakan. Kita fokus saja pada salah satu pelayanan sehingga nanti ketika ada keuntungan dan macam-macam itu bisa kita gunakan untuk bisa lebih memperkaya, lebih memperbaharui alat-alat kita. Kemudian perlengkapan dan fasilitas penunjang ya, ada penyimpanan bahan, penyimpanan alat ya yang harus bersih ya, bebas dari hama ya, kadang-kadang karena alat bahan itu juga menjadi tempat bersarangnya tikus, kemudian kecoak dan sebagainya ya, sehingga harus yang rapi gitu ya. Kemudian kendaraan, kemudian ada telepon, kemudian juga ada kantor ya, tempat di mana nanti ada transaksi dan sebagainya. Pesanan di catering kami ya itu ya simpel ya, ada telepon atau konsumen menghubungi tim kami, kemudian ada data, kemudian ada DP transaksi, kemudian ada diskusi untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, kalau lebih detailnya di sini ya, jadi satu itu konsumen itu biasanya ada yang untuk mendapatkan info ya, itu konsumen dating ya, konsumen datang ya, maksudnya saya itu. Konsumen ada yang datang langsung, ada yang hanya telepon ya untuk minta informasi ya, informasi terkait dengan misalkan tanggal sekian saya mau ada acara, kemudian jumlahnya sekian, bisa enggak gitu kan, itu biasanya seperti itu. Kemudian minta leaflet, minta apa gitu ya. Nah, itu hanya sekedar cari info. Nah, kalau konsumen itu sudah deal, sudah agree dengan apa tanggalnya, dengan harga dan sebagainya, nah maka itu nanti dia mesti akan datang ya. Nah, akan datang itu untuk apa? Untuk mencari info lebih detail terkait dengan menu ya. Menunya ini, kemudian harganya, perhitungan total, kemudian tema desainnya nanti seperti apa. Dan biasanya konsumen akan memberikan DP 25 hingga 30%. Nah, tadi itu terkait dengan menu, kadang-kadang yang kita
sajikan kepada konsumen, misalkan paket A, B, C, D gitu ya, Dek ya. Ternyata konsumen, wah ini kalau saya nggak mau yang ini kalau diganti dengan yang ini bisa pindah nggak ini gitu kan. Misalkan yang ini gantikan yang ini bisa bisa nggak. Nah itu pentingnya kita mempunyai database terkait dengan resep standar beserta perhitungan harganya. Ya ketika konsumen itu minta, kalau yang ini kita corek diganti dengan menu yang sampingnya ini bisa nggak? Dari situ kita langsung bisa menentukan deh. Oh ternyata kalau ini misalkan sebelumnya 34.000, sekarang berubah menjadi misalkan 36.000 karena ini ya seperti itu. Jadi kita harus jangan misalkan konsumen mengatakan ini terus wah sebentar ya Bu ya itu kita belum tahu ya nanti penuhnya itu naik atau enggak ya itu kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau nanti misalkan nanti iya Bu akan segera kita infokan, kita hitungkan dulu nah, seperti itu. Jadi akan lebih baik ketika kita memiliki resep standar beserta perhitungannya itu dalam bentuk Excel itu akan lebih lebih meringankan kita gitu ya. Nah, kemudian DP itu ya ada DP 25 sampai 30%. Kemudian yang ketiga koordinasi pemastian acara. Nah, ini penting ya bahwa ada 2 minggu sebelum acara itu ada koordinasi untuk memastikan semua pesanannya. Kita pastikan lagi apakah betul akan jadi pesan ya akan jadi pesan. Kemudian yang dipesan apakah betul ini gitu ya. Nah, kadang-kadang itu ada perubahan juga ya. Begitu hamil itu ternyata wah ini ternyata ditunda ya atau mungkin menunya berubah lagi gitu. Kita masih ada waktu untuk bisa mengubah. Nah, kemudian setelah itu ada perencanaan kalau udah deal oke, tidak ada perubahan maka dari catering maka akan segera merencanakan pesanan ya. Jumlah bahannya berapa, tenaga kerjanya berapa, siapa saja gitu ya. Alatnya yang dibutuhkan apa saja, jumlahnya berapa, transportasinya berapa, jumlah mobilnya, rekanannya siapa saja. Nah, seperti itu kan. Dan yang ini mungkin bisa untuk koordinasi pemastian acara mungkin adik-adik jika misalkan akan melakukan usaha ya paling tidak itu 1 minggu ya 1 minggu itu untuk perubahan lain-lain ya karena ada juga di tempat kita ya beberapa saat yang lalu itu sampai H-1 itu mau berubah terus ya berubah dari segi menu berubah dari segi jumlah itu kita sudah nggak bisa gitu ya karena apa kita punya rekanan yang lain ya kita rekanan yang lain terkait dengan supplier bahan baku kalau H-1 kita udah pesan semua kepada mereka kita juga nggak mungkin membatalkan pesanan mereka karena mereka juga mesti udah ada usaha untuk mencari. Nah itu jadi H-7 itu bisa mungkin tidak boleh ada perubahan terkait dengan apapun itu ya seperti itu. Nah kemudian penyelesaian administrasi ya setelah selesai acara biasanya ada penyelesaian administrasi terkait dengan tanggungan alat dan pelunasan biaya. Nah ini yang kadang-kadang yang ketiga ini ya jadi kadang-kadang kan DP itu kan 50-70% 1 minggu gitu ya Dek ya tapi kenyataannya itu kalau sudah ketemu sama orang yang kita kenal itu wah itu sulit itu Dek ya mereka DP-nya cuma ya 10% ya nanti setelah selesai itu ya nanti kita kita bayarkan gitu. Nah sampai itu yang kita data itu ya kita data itu dari mulai tahun adanya mulai tahun 2014 Dek itu sampai sekarang itu masih ada tanggungan sekitar 20 juta, 25 juta itu juga ada deh. Jadi serba pekewo juga itu ya. Jadi kalau sudah kenalan baik gitu ya, sehingga diusahakan siapapun itu yang akan pesan itu mohon untuk ketemu pada tenaga yang di kantor aja. Ya, jadi jangan dibuat peluang bahwa ketemu dengan ownernya itu akan sulit. Seperti ibu mertua saya tuh tadi itu ketemu dengan ibu mertua juga nggak enak juga akhirnya ya udah gitu kan ada yang cuma DP 5 juta padahal dia harganya 100 juta itu yang mantu sopo ya tenan itu kan ya yang mantu itu ibu atau orangnya lah setelah itu nggak bayar lah itu repot juga itu ya jadi itu mungkin yang menjadi tips juga bahwa ketika ada itu diusahakan ketemu dengan personalia yang ada di kantor CS itu ya customer service-nya jadi jangan ketemu dengan orang karena kalau nanti udah rampung kan nanti ada diskon nanti oke lah seperti itu ya nah tadi biayanya administrasi itu yang setelah semuanya nanti ada penyelesaian biaya ya biayanya sekitar 30%-an lah gitu ya nah
apa yang harus diperhatikan Dik, ketika di bisnis usaha ini ya? Ada 5 hal yang terkait dengan sumber daya manusia yang kita alami ya di catering Labaika. Ada di bidang keuangan, ada produksi, ada bagaimana mengoperasikannya, dan ada bagaimana memasarkan. Nah, di bidang SDM ini adalah gampang-gampang sulit di bidang SDM ini ya. Syaratnya di bidang SDM itu orang yang duduk di tenaga kerja yang di catering, nggak di catering aja, di apapun itu ya. Jujur, ya, kompeten di bidangnya, teliti, tegas, ya, daya tahan tubuh baik ya. Nanti saya jelaskan ya. Memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan, bukan berarti karena ini perusahaan milik saya jadi saya bisa ngapa-ngapain, bukan, tapi dia punya empati ya, punya empati terhadap perusahaan. Nah, saya sekilas terkait dengan satu persatu ya sumber daya manusia yang di kantor itu ya, di kantor itu orangnya harus harus apa ya, cair gitu ya, harus supel, cair, kemudian komunikatif, tapi bukan tidak kebangetan ya. Kadang-kadang ada yang terlalu cair ya, terlalu cair sehingga guyonannya bablas ya, guyonannya bablas sehingga ada konsumen yang nggak nyaman dengan guyonan itu juga nggak bagus juga. Yang jelas dia paling tidak dia tahu ya, tahu tadi itu misalkan saya mau merubah menu ini saya nggak mau karena ini ada alergi, misalkan udang ya, udang gulung tepung saya nggak mau karena ini agak alergi, bisa nggak diganti dengan ikan yang lain. Itu kita langsung bisa switch kalau kita tahu resepnya, kita tahu apa perhitungannya, langsung bisa ditentukan. Oh ini Bu, kalau diganti dengan ini harganya jadi sekian gitu. Kemudian di keuangan itu yang dia nanti akan mencatat semuanya, pemasukan, pengeluaran di setiap hari harus dicatat pengeluaran dan pemasukan, dan itu harus setiap hari harus sesuai nol ya, karena di kita itu setiap hari ada uang kas ya yang diberikan ke kantor, kemudian itu nanti harus sesuai ya, harus imbang, jadi cocok ya. Jangan sampai misalkan ini sekarang selisih 500, itu 500 Pak tambahi aja deh, itu bukan seperti itu, bukan masalah nilai uang, itu masalah ketelitian ya. Kemudian bagian produksi yang saya katakan tadi, bagian produksi itu harus kompeten ya, daya tahan tubuh baik, karena di bagian catering ini tuh biasanya mulai masaknya itu malam ya. Jadi kalau orangnya nggak daya tahan tubuhnya baik ya, itu turu deh, tidur itu ya, gelundang-gelundung kayak semongko itu ya. Jadi dia harus punya daya tahan tubuh baik ya, karena biasanya kalau untuk catering pagi, misalkan jam 10 tayang, jam 6 dia harus selesai, maka dia mulai masak itu jam 2 pagi, jam 1 pagi itu dia sudah mulai masak gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang apa mungkin perlu menjadi perhatian bahwa biaya produksi. Selain dia kompeten bisa masak, tapi dia daya tahan tubuhnya nggak bagus, itu juga nggak bagus ya. Kemudian bagian transportasi ya, yang nanti akan mengantarkan produk itu mulai dari ruang produksi sampai ke tempat yang konsumen ini juga harus punya etika yang baik ya, etikanya harus mapan, jadi tidak hanya sekedar mengantar kemudian tanpa babi bu, ini ngantar aja, ini mau ngantar gini-gini, tapi harus ada polok-polok yang itu menunjukkan etika yang baik terhadap konsumen. Kemudian bagian setting dan gudang, setting itu bagian untuk menata di tempat di tempat usaha, tempat manten itu ya, itu setting. Kemudian gudang yang nanti bertanggung jawab terhadap semua perlengkapan itu harus kembali lagi ke gudang dengan baik. Kemudian pramulati dan kebersihan. Pramulati itu yang menyiapkan, kemudian meladek ya di gedung. Kebersihan itu ya semuanya ketika kita tampil di gedung, maka ada orang yang membersihkan setiap saat. Misalkan meja, ada yang konsumen kadang-kadang ngambil itu nggak bersih, ada yang jatuh dan macam-macam, itu ada yang membersihkan meja, membersihkan lantai dan sebagainya, sampai pada membersihkan semua peralatan, itu ada sendiri. Itu adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi itu, dan bagian produksi itu harus selalu ada harus ada bukan pelatihan ya, penyuluhan atau pendampingan ya, karena terkadang bagian produksi itu karena beliau-beliaunya sudah senior, jadi kadang-kadang produk dalam petiknya ya gitu ya. Dulu ada mungkin zaman dulu kala ya, dulu kala beliau itu mungkin membuat sambal goreng keren itu yang kecil-kecil itu ya, yang itu ya, itu sudah dikatakan kalau memasak
harus sampai mendidih total gitu kan, mendidih total karena terkait dengan keamanan pangan gitu ya. Nah, kadang-kadang ini sudah mendidih, udahlah ini dimatikan. Nah, suatu saat itu pagi harinya itu bau semua, bau semua gitu ya. Dari situ memang pembelajaran itu butuh, kadang-kadang butuh pengalaman, learning by doing, butuh sesuatu yang dia kerjakan kok tidak memuaskan ya. Dari situ dia terus tahu, oh ternyata gini ya Mbak, ya ternyata dampaknya. Iya Mbak, dampaknya seperti itu, tapi kerugiannya kan banyak ini untuk catering. Tapi ya tadi itu pembelajaran kadang-kadang membutuhkan sesuatu yang harus rugi ya, nggak apa-apa ya, karena itu suatu, dari situ dia akan berhati-hati. Nah, kemudian dari keuangan, saya katakan bahwa ketersediaan kas itu ya 2 sampai 3 kali putaran. Artinya kalau misalkan bulan ini ya kita ada misalkan 300 atau 500 juta, sebetulnya kita itu harus punya lebih dari itu, misalkan 1 miliar ya, sekitar dua kali putaran atau mungkin 3 kali putaran. Apalagi catering yang melayani perusahaan deh, perusahaan itu karyawan itu ya biayanya dia akan dibayarkan misalkan 3 sampai 4 bulan sekali. Nah, itu dia harus lebih banyak lagi mempunyai ketersediaan kas. Kemudian ada laporan pemasukan per bulan ya. Per bulan itu artinya mau pemasukan itu apapun itu ya, apapun itu ada DP, ada apapun itu nanti dilaporkan per bulan. Kemudian di bidang keuangan juga itu harus ada laporan keuangan per bulan. Ya. Kemudian ada laporan rugi laba per bulan. Dan yang terakhir yang penting adalah laporan per event. Per event itu adalah, ini sangat penting, ini yang saya tekankan ke teman-teman yang di Labaika, karena dari situ kita bisa mengevaluasi semuanya. Misalkan event saat ini adalah pesanan 1000 porsi gitu ya, itu harusnya jumlahnya bahan baku sekian, harusnya jumlah tenaga kerja sekian, harusnya jumlah transportasinya itu sekian. Nah seperti itu deh. Nah nanti kalau laporan per event itu loh kok tekor, ini kita bisa mengevaluasi mana yang terlalu banyak. Oh ya terlalu banyak misalnya pramuladinya, oh ya terlalu banyak misalnya ininya. Dari situ jadi kita akan tahu laporan per event itu harus dibuat supaya kita bisa mengevaluasi secara detail. Apakah kelebihan pemasukan pembelian bahan, apakah kelebihan tenaga kerjanya, ataukah kelebihan dari sisi transportasi dan sebagainya, itu akan kita evaluasi di situ. Sehingga di bagian keuangan itu ada 5 hal yang harus dilaporkan. Kalau per bulan jelas ada 3 itu, kemudian per event kadang-kadang 1 bulan itu ada 15 event, berarti harus ada laporan 15 event itu untuk kita evaluasi. Sehingga nanti akan kelihatan, misalkan 1 bulan ada evaluasi 15 event, ternyata yang tekor misalkan 1 event, itu jangan akan kita dalami seperti itu. Kemudian manajemen produksi dan R&D. Nah, di sini bagian saya ya, jadi menentukan jumlah tenaga pengolah dan tugasnya. Jadi begitu tadi saya katakan ada pesanan misalkan 1000 porsi dengan menu A, B, C, D gitu ya. Maka secara langsung saya akan koordinasi dengan kepala yang cook ya, itu untuk menentukan jumlah tenaga pengolahnya apa saja ini, siapa saja, jumlahnya berapa, tugasnya apa, itu harus detail. Kemudian menentukan kebutuhan bahan baku. Nah, kebutuhan bahan baku itu sangat penting karena apa? Ketika kita sudah mempunyai resep standar, maka kita akan gampang, misalkan ada 1000 porsi, ya maka kita tinggal mengalihkan, oh ternyata ketimbun butuh sekian kilo, ini butuh sekian kilo, ini butuh sekian kilo, seperti itu. Jadi kita tinggal mengalihkan. Kalau di saya membuatnya itu per 100 porsi gitu ya, 1 porsi nanti tinggal butuhnya berapa itu tinggal dikalikan aja. Kemudian menentukan supplier, ini penting sekali supplier, karena dalam satu bahan baku kita tidak hanya punya 1 supplier ya, kita nggak hanya untuk supplier, kadang-kadang kita ada 3 dan 4. Kenapa? Kita supaya saling bisa melihat ya harganya. Kalau kita hanya 1 supplier, kadang-kadang kita bisa dihapus ya, atau bisa dikibulin gitu ya, ini naik ini ya, tapi kita nggak tahu, tapi kita punya beberapa supplier yang nanti kita bisa checking harganya berapa. Dari situ kita bisa memilih supplier yang lebih bagus, lebih kompetitif, dan supplier yang bisa memberikan jaminan kualitas. Itu ya. Misalkan seperti ini deh, misalkan kemarin dari supplier yang
supplier yang semuanya diberikan itu saya ganti semuanya, saya cari yang lain. Karena misalkan begini, kita butuh ayam misalkan untuk 300 potong gitu ya, 300 potong. Satu potong 1 kilo misalkan dibagi menjadi 4, kita kan bisa menghitung ya, oh 1 kilo jadi 4, berarti kita butuh berapa kilogram ayam gitu. Nah ternyata ada supplier itu ketika mengirimkan ke kita ya, ke kita itu ternyata jumlahnya berlebih ya, potongannya jumlahnya potongan betul ya, tetapi kilogramnya besar banget. Nah, itu kan repot ya, karena kaitannya dengan keuntungan dari catering. Dari situ saya berikan teguran kalau misalkan tidak bisa memperbaiki ya, untuk selanjutnya maka akan kita gunakan supplier yang lain. Dan kemarin kita gunakan supplier yang lain, nah, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian menentukan jenis dan jumlah peralatan ya. Jadi begitu kita sudah ada, maka kita tentukan jenis dan jumlah peralatan masaknya itu apa saja. Ya. Kalau misalkan karena pesanannya itu banyak, ya kita kurang ya, kita akan lapor ke bagian perlengkapan ya. Perlengkapan ini kurang, alatnya kurang, sehingga nanti akan segera dicarikan. Kemudian menentukan penjadwalan produksi. Ini sangat penting karena terkait dengan ketahanan makanan itu yang diolah itu mana dulu. Jadi makanan yang paling tahan diolah itu yang akan diolah terlebih dahulu. Makanan yang paling tidak tahan diolah itu akan diolah belakangan. Ini yang penting untuk adik-adik yang di bidang pangan dan di bidang juga itu pentingnya backgroundnya itu seperti itu, karena ini, oh ini pangan seperti ini nggak terlalu tahan, jadi nanti masaknya agak belakangan aja, yang ini tahan masaknya malam bisa lah seperti itu. Kemudian menyusun menu ya, menyusun menu ini juga tugas dari kita ya, kita menyusun menu. Tadi itu kita juga melihat tren menu sekarang, kemudian jika ada menu-menu baru ya tantangan kita, kemudian kita akan melakukan uji coba ya, uji coba sampai kemudian diterima ya, diterima seperti itu. Nah kemudian ketika mencari bahan baku catering itu saya tadi katakan bahwa kita bisa belanja langsung ya di pasar, kemudian kita juga bisa mengambil supplier termasuk, tapi yang belanja langsung itu sudah jarang sekali kita lakukan deh ya, tapi kita menggunakan supplier. Tapi saya tadi katakan jangan ambil satu supplier, tapi lebih dari 2 supplier akan lebih bagus, karena kita bisa membandingkan dari segi harga dan dari segi kualitas ya, dari komitmen juga. Nah dari situ nanti begitu kita sudah diberikan, maka segera dilakukan penanganan dan penyimpanan yang tepat. Kalau yang basah ya berarti segera ditangani, kalau yang itu daging, ayam dan sebagainya, kalau tidak segera ditangani berarti harus ke freezer. Kalau yang kering berarti harus masuk ke penyimpanan kering, seperti itu yang harus dilakukan ya. Dulu pernah itu saya komplain kepada supplier ya, karena kita pesannya itu kan gurame file ya, gurame file itu digunakan untuk hari Ahad sore, Minggu sore ya. Nah kebetulan yang suppliernya itu hari Sabtunya itu akan pergi sekeluarga ya, pergi sekeluarga. Nah itu dia kirimnya Sabtu pagi ya, Sabtu pagi dikirim. Kebetulan freezer kita penuh ya, penuh sekali, freezernya itu penuh, akhirnya hanya disimpan di selip-selipkan itu ya, sehingga waktu hari Minggu sore mau dimasak itu semuanya enggak fresh, sehingga dari pihak produksi yang di dapur itu lapor ke saya, Mbak ini enggak fresh aromanya, Pak panjenengan ke sini, saya ke sana. Saya langsung telepon yang dari suppliernya. Ini bukan kesalahan kita ya, bukan kesalahan kita, karena kita mintanya dikirim hari Minggu sore. Kenapa dikirim hari Sabtu gitu ya? Nah itu akhirnya mengganti, akhirnya tidak jadi beli, tidak jadi pergi, mereka mengesupkan pada yang lain, diganti yang baru. Dan saya pun juga menegur dari bidang produksi bahwa tidak boleh menerima barang yang bukan saatnya diterima dikirimkan. Itu menjadi kunci. Jadi kalau kita minta kiriman Minggu sore ya Minggu sore ya. Kalau tidak Minggu sore, maka boleh kita tolak. Kenapa? Karena itu terkait dengan proses penyimpanan yang terkait dengan keamanan pangan. Itu yang kemudian saya mengumpulkan seluruh supplier, itu saya kumpulkan semua aturan dari Labbaika seperti ini. Sehingga kalau ada sesuatu hal yang tidak pas, tidak sesuai dengan jadwal, maka mohon maaf bisa kita tolak gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu lihat dari kami ya, ini semuanya di database ada semua. Kenapa muncul harga segitu, itu ada semuanya ya.
ketika nanti ada perubahan bahan baku juga ada semuanya. Nah seperti itu. Kemudian, nah ini ketika pandemi ya, ketika pandemi tentu kita juga harus ada perubahan ya. Dulu ketika sebelum pandemi itu minimal pemesanan 200 itu agak berat ya untuk catering itu deh. Tapi dengan adanya pandemi itu ya harus mau tidak mau kita harus bergerak ya, harus bergerak sehingga harus banyak efisiensi terkait dengan hal itu. Nah, jika ada perubahan dalam pelayanan ya, misalkan di sini semuanya harus dilayani, tidak boleh kemudian ketika dibuka kan harus ada ya, harus ditutup ya, ditutup tidak boleh di istilahnya terbuka ya. Kemudian ini seperti ini juga semuanya harus dalam kondisi tertutup ya semuanya. Jadi sekarang lebih banyak yang pesannya itu dalam kondisi tertutup dan dalam paketan tas gitu ya, paketan tas seperti itu. Nah, kemudian manajemen operasi ya. Operasi itu yang menentukan bagaimana perjalanan dari sebuah dari mulai tadi deal oke, saya jadi pesan sampai tayang itu ya. Jadi tugasnya adalah menentukan penjadwalan produksi bersama dengan dari bagian produksinya. Nanti setelah ini ada ya nanti ya. Kemudian memastikan jumlah tenaga produksi dan lainnya ya. Begitu deal misalkan pesan 1000 porsi maka dipastikan tenaga produksinya berapa, untuk prepare berapa, kepala produksinya siapa, kepala pramuladinya siapa, jumlahnya siapa, itu semuanya harus detail sekali ya. Karena kalau tidak nanti kita akan kesulitan. Kemudian memastikan layout penyajian. Nah, di sini bagian operasi itu bersama juga dengan bagian setting ya. Begitu ada gedungnya, saya mau misalkan di gedung di Geraha Sabah atau mungkin di gedung auditorium UNY atau mungkin di gedung JEC, maka bagian operasi itu dengan bagian setting itu akan datang ke sana melihat kalau seperti ini berarti layoutnya nanti seperti ini. Kemudian nanti akan ditunjukkan kepada konsumennya layoutnya nanti akan seperti ini bagaimana. Kemudian nuansanya seperti apa seperti itu. Nah, kemudian memastikan makanan siap dikirim sesuai dengan jadwal. Ini pentingnya adanya penjadwalan produksi. Kapan harus dikirim ya? Siapa yang bertanggung jawab itu harus pasti ya. Kemudian memastikan penyajian makanan tepat alat, menu dan waktu. Ini yang berat juga itu. Jadi bagian yang manajemen operasi ya, yang mengkoordinasi ini ketika di gedung itu sangat sulit. Kadang-kadang itu butuh feeling, butuh pengalaman ya. Misalkan sama-sama 1000 gitu ya, sama-sama pesanan 1000 atau 2000 porsi. Itu style atau feeling untuk menyajikan itu harus tepat. Karena kadang-kadang bisa dilihat misalkan tamunya itu orang-orangnya seperti ini, berarti nanti kemungkinan besar datang di awal ya kan. Berarti kalau datang di awal berarti harus cepat itu ya, harus cepat. Kalau misalkan tamu-tamunya itu orang-orangnya itu orang kantor sekitarnya, itu mesti seperti ini ya, seperti itu. Jadi menu jangan sampai kita memalukan yang punya hajat, tapi kuncinya adalah yang punya hajat juga harus jujur gitu ya. Ada di kemarin ya yang punya hajat nggak jujur, jadi yang punya hajat itu hanya pesan sekitar 1000, yang diundang 1500. Itu kan bisa dilihat dari alatnya deh. Jadi alatnya itu kalau pesan 1000, yang kita siapkan alatnya juga 1000 ya. Kalau sampai teman-teman kebersihan itu kok sudah ambil lagi alatnya kemudian nyuci, ngelap, letakkan lagi di gedung, itu berarti ada something wrong di situ. Berarti ada yang tidak jujur di situ. Ketika ditanya pada si konsumen ternyata betul yang pesannya yang diundang adalah 1500. Nah itu dia. Jadi itu kadang-kadang karena sudah berusaha hati-hati ternyata kok habis, yang disalahkan pasti cateringnya kan, masih tengah-tengah gini habisnya karena tadi itu ada ketidakjujuran, sehingga harus dua-duanya jujur. Catering harus jujur, kalau pesanan 1000 yang diberikan 1000, yang punya hajat juga harus jujur, yang diberi undangan itu berapa juga harus jujur, karena itu terkait dengan waktu penyajian itu harus tepat alat, tepat menu, dan tepat waktu ya. Karena konsumen atau tamu undangan itu kalau ada sisinya ya, dari sisi kalau misalkan banyak itu kecenderungan ngambil banyak juga ada itu ya. Jadi kita harus tahu betul karakteristik dari tamu undangan itu berbasis dari pengalaman kalau itu ya. Jadi pengalamannya kalau tamu-tamunya dari kampung itu biasanya yang diambil buffet, jarang yang ngambil gubukan. Tapi kalau tamu-tamunya orang kota atau kantoran atau mahasiswa atau macam-macam itu yang diambil biasanya gubuk-gubukan. Itu
itu akan kita berikan masukan kepada yang punya hajat. Tamunya siapa aja, kalau tamunya ini berarti lebih itu banyak mengarahkan ke ini, ya seperti itu. Kemudian memastikan semua balik ke gudang ya. Jadi dengan tugasnya itu jadi sampai detail ya, sampai tadi keluar berapa, masuk berapa tuh dicatat semuanya ya. Kemudian kalau hilang berarti nanti ditelusur apakah pecah ataukah apa karena itu nanti terkait dengan kita apa untuk pengadaan peralatan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi harus rinci sekali ketika kita ada pesanan, maka dari mulai perencana belanja itu satu orang siapa ya. Kepala produksinya siapa? Juru masaknya itu ada berapa? Bagian prepare ada berapa ya? Bagian cek kesiapan menu ini yang penting ini deh, karena bagian dari dapur satu orang. Jadi begitu masakan itu selesai, maka dapur akan nyentang gitu ya. Oh ini sudah oke, masuk ke transport, masuk ke mobil, bagian transport nanti juga akan nyentang, berarti oke-nya centangnya 2 kali gitu ya, itu per event. Karena kalau tidak seperti itu maka tuker-tuker di itu ya. Kalau satu hari satu event tidak masalah, it's okay ya. Tapi kalau satu hari ada 5 event itu nanti satunya ketukar kemana, satunya ketukar kemana. Kalau tempatnya dekat sih oke, kalau tempatnya jauh nah itu ya. Jadi ketika cek kesiapan menu itu harus ada 2 ya, bagian dapur, bagian transportasi. Dapur itu kalau sudah siap, transportasi itu kalau sudah menaikkan ke mobil itu dia langsung nyentang seperti itu. Kemudian pramuladi itu adalah orang-orang yang menyiapkan ya ketika di gedung. Bagian belakang itu adalah bagian kebersihan, ya, kebersihan. Jadi yang melakukan kebersihan di tempat penyajian, di lantai penyajian sampai alat-alatnya semuanya. Kemudian bagian prepare di lokasi acara, ya, bagian transit itu ada sendiri deh itu. Jadi dia tugasnya ya di ruangan itu saja tugasnya ya. Dia hanya melayani untuk penambahan menu ke acara. Dan pramuladi gubukan itu biasanya bukan dari kami ya, dia pramuladi gubukan itu biasanya casual ya. Casual itu biasanya kebanyakan mahasiswa atau anak-anak SMK atau apa ya, satu hari dapat 80.000 ya, satu kali tayang itu ya. Jadi kan punya pengalaman di situ biasanya anak-anak teman-teman dari SMK, ada di SMK, ada mahasiswa yang ada enggak itu casual. Kalau casual saya ketimbang saya di rumah saya mau ngikut gitu ya, lumayan misalkan 2 hari dapat 160 atau 170 kan lumayan seperti itu, buat tambah-tambah uang saku katanya gitu. Penjadwalan produksi tadi saya katakan ada persiapan, ada di pengolahan, ada siap kasih dan kirim. Persiapan kapan dan siapa yang bertanggung jawab itu harus jelas. Pengolahan juga kapan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap per menu. Jangan sampai hanya di pokoknya ini adalah menu besok adalah ini. Terus tidak ada koordinasi lagi, itu bisa hancur nanti ya. Jadi kapan dan siapa yang bertanggung jawab menu itu masing-masing itu ada. Menu A, B, C, D, X, menu C, D, E, ini. Jadi harus ada, gitu ya. Kemudian siap kasih dan siap kirim. Tadi saya katakan bahwa harus ada 2 orang ya. Siapa yang nyentang di bagian produksi ini udah oke, siapa yang bagian transportasi ini salah satu hal pengendalian yang bisa kita lakukan supaya pas itu ya. Nah, pesanan resepsi misalkan ini saya contohkan ya, misalkan resepsi untuk hari Ahad ya, maka kita sudah buat jadwal ya mulai dari hari Sabtu sudah mulai prepare bahan, kemudian hari Sabtu semua bahan sudah harus masuk ruang produksi, kemudian jam 19 sudah mulai pengolahan menu yang tahan lama, ya misalkan kuah dan sebagainya itu ya, itu nanti misalkan kuah harus ada santan, berarti kita kuahnya dulu, santannya nanti menambahkannya pagi ya, itu kan termasuk bahan yang rentan juga terhadap keamanan pangan ya. Kemudian jam 2 semua menu sudah harus diolah ya. Kemudian Ahadnya paginya jam 6 sudah harus siap dibawa ke lokasi, sudah ready semua. Jam 8.30 sudah siap di gedung ya. Jam 9.45 semua sudah ready, setiap petugasnya juga sudah ready ya. Jam 10 sudah on air. Hal-hal seperti ini yang harus dilakukan ya. Dilakukan untuk menjadwalkan bahwa semua yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak, nah tadi itu catering itu ketika satu kecewa itu bisa kemana-mana. Nah tadi itu yang saya katakan ketika ini penjadwalan harus disosialisasikan, dan harus setiap kegiatan itu harus jelas ya, persiapan tempat, peralatan, kemudian
peralatan di gedung ya, kemudian jumlah alat sesuai dengan porsi pesanan. Nanti saya katakan ini salah satu cara bagi kita untuk bisa mentabayunkan atau mengkonfirmasi kepada si kagungan hajat, pemegang hajat bahwa tadi itu kalau ada lebih dari itu sampai kebersihan itu sampai mencuci lagi itu berarti ada something wrong. Mana yang tidak jujur itu mesti ada ya. Sehingga selain untuk kecepatan dan pelayanan juga tadi itu ya untuk kontrol apakah benar sesuai dengan yang kagungan hajat itu memesan sesuai dengan pesanan. Nah, kemudian kualitas saya katakan tadi kita kepuasan konsumen ya bagaimana kita mengubah bahan baku ya kualitas dan kuantitas bahan itu menjadi sesuatu yang ketika ditampilkan itu baik keluarannya itu ya waktu penyajiannya, penampilannya, standar porsinya. Jadi ini kualitas dan kuantitas saya katakan tadi kualitasnya harus baik dan kuantitasnya harus sesuai. Kalau pesanan 1000 porsi jangan sampai kita punya pendapat yang konsumennya juga nggak tahu nih kalau saya jangan, karena yang tahu itu Allah ya, yang tahu itu yang di atas itu ya. Jadi setiap kegiatan bukan orang yang akan tahu, tapi kita yang tahu itu adalah Allah ya. Jadi setiap kegiatan yang saya katakan saya selalu tekankan ke teman-teman di Labaika bahwa ini adalah salah satu ibadah ya atau salah satu jihad kita adalah mencari rezeki yang barokah sehingga kualitas dan kuantitas itu harus pasti. Produk yang kualitasnya bahan bakunya jelek tidak akan bisa diubah dengan cara apapun ya untuk menghasilkan produk yang kualitasnya baik sehingga itu menjadi hal yang penting. Nah, untuk pemasaran itu tadi saya katakan ya produk itu rasa harus konsisten, harus tidak berubah-ubah ya. Yang repot itu kalau yang perempuan memang kalau yang di hotel-hotel itu kebanyakan koki ya, kebanyakan chef itu laki-laki karena mereka lebih tetap ya dari segi. Kalau perempuan itu kadang-kadang kalau pas datang bulan itu ya macam-macam lah itu ya. Jadi ya itu tadi perlunya ada pengendali. Jadi kalau dia punya tugas masak ini maka yang lain itu juga harus ngecek juga gitu, harus ngecek juga. Jadi oh ini kurang gini karena orang itu ada yang sukanya asin ya, begitu dia rasa itu kurang asin ini padahal yang lainnya udah bilang asin. Nah itu dia, itu perlunya ada cross check dari satu tim produksi. Kemudian bahan berkualitas ya, tadi saya katakan bahwa tidak ada sebuah produk yang baik ketika bahannya nggak berkualitas. Itu menjadi inti ya ketika kita mau mengolah suatu produk. Kemudian kemasan dekorasi yang baik, servis yang memuaskan dan hygiene. Itu saya katakan tadi bahwa jangan sampai ketika kita mau makan ada gelas yang ada lipstiknya, ya kan? Ada mungkin gelas yang masih kotor, masih ada minyaknya. Ketika kita pegang gelasnya, ada sidik jari kita, itu kan berarti ada minyaknya itu ya. Jadi itu tidak boleh. Kemudian harga itu murah bukan berarti murahan. Nah, nanti saya katakan bahwa harga itu adalah seni bukan harga. Ada orang yang diberi harga yang mahal malah suka ya. Ada harga kasih murah malah dia agak diragu-ragu ya. Jadi itu adalah seni ya. Kemudian mungkin ada diskon di akhir ya, mungkin kalau dia beli pesan gini nanti ada diskon atau bonus ketika dia melampaui berapa gitu ya, melampaui pesanan berapa itu dia akan ada bonus kan, pesan segini nanti dapat bonus bukan nanti kan 100 porsi untuk hasil dan sebagainya itu ya. Kemudian tempat itu harus yang strategis ya, misalnya. Jadi ya strategis itu maksudnya nggak mesti harus di pinggir jalan ya, tapi ada arah-arah yang jelas gitu ya. Kadang-kadang sekarang usaha itu kayak di gudeg yang mana itu gudeg pawon itu ya, tuh gresep itu usahanya juga ya, masuk jalan itu juga laku juga ya. Tetapi tadi itu yang jelas kalau agak masuk ya berarti ada penduduk jalan yang tepat dan ada kantor. Nah kemudian promosi tadi saya katakan ya bahwa itu dari kemut itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa untuk memperkuat pasar, sangat luar biasa juga untuk menghancurkan pasar ya. Ada yang nggak suka satu aja nanti udah kemana-mana itu ya, padahal yang nggak suka itu mungkin hanya satu item aja, tapi dia yang ini nggak enak anunya itu udah kemana-mana gitu ya. Jadi hati-hati dengan tadi word of mouth tadi. Kemudian leaflet, kemudian ada kartu nama.
ada paket ya, ada media sosial, ada test food. Nah, test food itu terkadang ketika orang itu mau pesan ya, misalkan Bu, Mbak saya mau pesan misalkan untuk bulan Agustus gitu ya, saya bisa test food di mana gitu kan. Nah, test food bisa kita antar kepada konsumen ya, atau test food bisa konsumen itu datang ke event di mana kita baru on air ya di sana. Tetapi ingat jujur ya bahwa test food itu tidak mengambil hak dari si pemilik hajat. Itu adalah suatu hal yang kita tekankan. Tidak boleh kita mengurangi porsi ya. Tapi memang kita bawa khusus dari rumah, kita masakkan yang kita khusus dari rumah. Tidak boleh itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian people ya. Setiap bagian di catering itu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, semuanya dari mulai produksi, transportasi, kemudian pramuladi, kemudian kebersihan, semuanya harus memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga sering kita lakukan penyegaran terkait dengan etika ya, etika dalam melayani, etika terhadap konsumen itu kita berikan penyegaran sehingga teman-teman juga akan tahu. Kemudian juga kita berikan, kadang-kadang sering kita lakukan outbound ya, itu untuk mendekatkan mendekatkan kerjasama dari teman-teman di catering ya. Karena kadang-kadang ini ya, tadi saya katakan bahwa kadang-kadang yang casual itu kadang-kadang bukan kadang-kadang kita nggak kenal ya, yang mencarikan orang lain. Nah, kadang-kadang ketika sisa itu mereka sudah membawa plastik kemudian memasukkan, kemudian dibawa pulang. Nah, kebetulan ada konsumen yang tahu, kok pabrika kok gitu ya, gitu kan. Terus ada yang masuk SMS ke saya, kemudian saya cek ya, apakah betul yang di tempat X ini ya, katakan dicek semua, ternyata itu adalah casual ya yang melakukan. Kemudian tadi itu kita konfirmasi ke konsumennya bahwa kita mohon maaf, itu adalah bukan dari laporan, dan kita akan melakukan penertiban, dan tadi itu kita akan memberikan ganti terhadap ketidakpuasan dari konsumen, seperti itu. Kemudian proses itu kemudian melakukan pelayanan dan proses transaksi ya. Jadi jangan sampai ini ada juga yang kita nggak punya itu pokoknya cash aja lah, nggak usah transfer, itu merepotkan sekali ya. Jadi kita berusaha untuk berikan pelayanan yang mudah dan proses transaksi juga lancar. Dan ketika konsumen misalkan ada kesulitan ya, misalkan Mbak saya kalau misalkan ganti ini gimana ya, kita sigap memberikan solusi. Jangan nggak bisa Bu itu Bu, itu nanti malah gini jangan ya. Tapi kita itu prinsipnya adalah memberikan solusi dan memberikan ketenangan kepada konsumen. Kemudian physical evidence ya, terkait dengan secara fisik ya, fasilitas fisiknya bagus, dan juga kita juga memberikan peralatan yang update ya. Artinya kalau ada peralatan terbaru di catering itu kita usahakan untuk bisa melakukan pembaharuan seperti itu. Nah, tadi penentuan harga juga keuntungan ya, saya katakan bahwa itu adalah salah satu seni ya. Kita memberikan harga murah, nggak dipercaya ya, harga mahal, orang payu lah, repot itu ya. Sehingga hal itu yang harus kita lakukan. Caranya gimana ya? Survei harga usaha sejenis. Karena kita mau menentukan misalkan harga empek-empek gitu ya, kita lihat kita empek-empeknya gimana ya, ini kita lihat harga sejenis ya di usaha-usaha sekitar kita ya, itu gimana itu ya, bandingkan dengan hitungan kita sudah menghitung ya. Kalau sudah menghitung, kita tetapkan ternyata kita ambil aja. Kalau misalkan kok mepet banget, sana dijual misalkan 11.000, kita di sini cuma 10.500 atau 10.600, kok mepet banget ya tidak apa-apa ya, nanti kita keuntungan itu bisa presentasinya berbeda-beda untuk masing-masing produk gitu ya. Artinya kita jangan mematok, wah ini keuntungannya misalkan harus 20% semuanya atau 30% semuanya, repot nanti. Jadi kita bisa naik turun sambil menurunkan harga itu, naik turun. Kemudian kalau tetap nggak bisa ya, nanti tadi itu evaluasi supplier dan hitungan tadi itu. Nah, bisa katakan bahwa keberhasilan sebuah usaha adalah hasil kerja keras dan teamwork yang solid. Jadi tidak ada satu bagian pun di sebuah catering paling utama ya, tetapi dari mulai yang ngurusi SDM, ngurusi keuangan, ngurusi produksi, ngurusi operasi, pemasaran, itu semuanya mengambil
mengambil bagian-bagian penting dari sebuah catering ya. Kemudian yang terakhir tadi itu ya, bahwa siapapun itu ya ada ikhtiar, kemudian ada doa, ada tawakal dan sedekah itu yang bisa kita lakukan ya supaya usaha kita berhasil, karena yang menggerakkan konsumen itu bukan kita ya, kita berusaha tapi yang menggerakkan konsumen adalah Allah ya. Allah yang menggerakkan konsumen kepada kita sehingga dia membeli kepada kita, dia pesan kepada kita. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mutiara untuk penjelasan yang luar biasa sekali, detail dan menginspirasi mudah-mudahan ya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Silakan bagi mahasiswa yang akan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Permisi Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Deborah. Oke, sebentar. Oke, suara saya sudah terdengar ya Bu? Ya, sudah Mbak Deborah. Oke, sebenarnya mau ngucapin banyak terima kasih. Ini sangat insightful banget Bu Mutiara untuk sharingnya tadi. Tapi ada 2 pertanyaan, boleh ya Bu? Ya, Oke, yang pertama itu tadi Ibu bilang kalau misalnya setiap catering tentunya punya resep andalan gitu. Nah, pertanyaan pertama saya nih penasaran banget sih Bu, gimana sih caranya restoran-restoran atau catering gitu bisa nge-keep resep andalannya ini supaya nggak tentunya kan kalau di catering ini yang masak nggak owner gitu ya. Gimana sih caranya supaya resep andalannya ini tuh nggak diambil sama kokinya terus nanti mereka buka catering sendiri, kan itu memungkinkan gitu. Itu yang pertama. Mau dijawab dulu atau langsung yang ke pertanyaan keduanya, Bu? Jawab dulu aja ya. Oke, boleh Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi memang ya setiap catering itu tadi Mbak Deborah mengatakan mesti punya resep andalan. Nah ini pinter-pinternya kita ya, pinter-pinternya kita untuk bisa apa ya istilahnya, kalau dalam tanda petik orang Jawa itu ngopeni itu apa ya Butuh ya? Itu apa ya? Menjaga, merawat. Menjaga, merawat bahwa si koki itu adalah bagian dari keluarga kita. Ya, jadi memang seperti apa ya, apapun misalkan dengan tempat kita ya, yang namanya ketua koki itu adalah dulu yang ikut itu udah lama banget ya, udah lama banget. Jadi apapun itu dicukupi oleh ibu, gitu ya. Mulai dari beliaunya menikah, gitu ya, yang menikahkan juga ibu. Mulai dari apa, beliau punya rumah ya, itu juga yang membantu juga ibu ya. Mulai dari beliaunya mobil ya, pengen mobil itu ya seperti itulah ya, karena ya itu istilahnya kalau orang Jawa itu ngopeni itu tadi butuh katakan menjaga, merawat hubungan itu yang penting ya. Dan saya juga sangat apresiasi dengan teman-teman mungkin yang apa Cina ya. Ya itu saya apresiasi sekali, karena apa? Ketika saya dari kecil ya, saya itu langganan di pasar Beringharjo tuh ya, jualan apa itu ya, ya lihat aja. Dari saya kecil sampai saya sekarang udah otok-otok ya, sudah punya anak itu tetap bisa. Itu berarti bagaimana mereka menjaga hubungan ya, kemanusiaan, hubungan yang lain itu dengan apa? Dengan mereka ya. Tetapi kalau misalkan ya dia, misalkan ternyata mereka sendiri apa istilahnya buka usaha sendiri, ya enggak apa-apa deh bagi saya ya. Ini salah satu contoh. Adik saya itu kan juga usaha tempe. Mungkin kalau yang di apa di UGM seperti Prof Mary juga itu kan kenal apa Super Dangsul kayaknya usaha tempe terbesar di Jogja juga ya. Itu kalau ada anggotanya atau tenaga kerja yang akan buka usaha, itu malah justru dikasih modal deh. Karena itu adalah usaha kita, adalah rezeki. Artinya ketika dia dapat rezeki yang lain dari usahanya setelah dia kerja di kita, itu nanti juga akan membukakan rezeki untuk kita juga. Prinsipnya seperti itulah deh. Kalau misalkan beliaunya akan membuka usaha yang lain, tidak apa-apa ya. Misalkan saya mau mandiri, ya itu mungkin kalau beliaunya dapat uang yang banyak itu juga akan membuka rezeki untuk kita juga seperti. Tapi kalau misalkan beliau tidak ingin untuk usaha mandiri ya itu tadi itu bagaimana kita bisa merawat hubungan baik dengan beliau-beliaunya. Seperti itu Mbak Deborah ya. Oke Bu, berarti resep standar yang dari Labaika Catering ini langsung diberikan ke kokinya gitu ya Bu? Kalau resep standarnya iya, dan saya yang anu ya.
yang tahu persis saya dengan beliaunya. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu, singkat Baik, aja. Eh, ini kan Ibu udah dari tahun 98 ya, Bu, ini buka ya. Labaika Cateringnya ini. Nah, dan target pemasarannya Ibu tuh di awal langsung ke pernikahan dan nasi box gitu. Nasi box berarti kan itu untuk acara-acara yang cukup besar gitu ya. Target konsumennya itu nggak cuman individual tapi ke kelompok. Nah, pertama-tama tuh bagaimana sih Bu memasarkan Labaika Catering ini? Karena target pemasarannya tuh bukan individu, jadi akan lebih sulit kan untuk masuk ke target pemasarannya yang lebih kelompok gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Deborah ya. Yang pertama adalah trust Mbak Deborah ya. Orang ketika trust, jadi sosok pemilik itu sangat menentukan ya. Jadi ketika seseorang itu trust, kepercayaan terhadap pemilik itu bagus, maka akan mudah untuk bisa sana ke sini tadi ya. Tadi saya katakan kebetulan bapak ibu mertua juga tokoh masyarakat ya di tempat saya ya, sehingga ketika beliau usaha ya, maka yang menjadi acuan adalah trust tadi ya. Begitu ada trust, kemudian beliaunya menawarkan ya, orang misalkan orangnya biayanya jujur dan macam-macam, maka orang akan getok tular. Dan jangan salah ya, kalau makanya saya katakan teman-teman adik-adik mahasiswa misalkan punya cita-cita saya dulu cita-citanya itu kerja di perusahaan di R&D, cita-cita saya dulu ya. Saya dulu meskipun di SD itu cita-citanya guru ya, saya guru pengen kerja di R&D, ternyata ya tempatnya ibu juga, jadi kedua-duanya tercapai lah ya, guru juga kemudian R&D juga tercapai gitu ya. Dan jangan salah itu pendapatannya jauh melebihi dosen profesor ya. Jadi kalau pendapatan per bulannya itu udah lewat profesor itu ya. Jadi memang saya ingin banget adik-adik dari TPHP ini ya, ini punya cita-cita yang menjadi entrepreneur di bidang makanan, yang tidak hanya mengejar dari segi keuntungan, tetapi mengejar supaya ya kita bermanfaat untuk yang lainnya. Ketika kita melakukan sebuah usaha, maka tetangga-tetangga kan juga ikut bekerja dengan kita. Itu yang tadi itu yang pertama di trust, Mbak. Jadi ketika kita memberikan sesuatu yang baik ya, begitu ada yang pesan, berikan yang terbaik ya. Yang terbaik itu akan menjadikan orang percaya. Jangan sampai kita begitu dapat pesanan mikirnya gimana ya cara keuntungannya banyak ya. Misalkan ada pesanan 1 juta, kita dapat 300.000 nih dari 1 juta, repot itu. Jadi kita pokoknya berikan produk yang terbaik. Kalau orang sudah trust dengan kita ya, maka itu akan ketok tular gitu. Itu Mbak Deborah, makasih pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu, jawabannya sangat menjawab sekali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Deborah. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ada yang belum presensi? Mumpung waktunya masih ada. Oke, sambil saya share screen ya, Bu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan Pipit Meta. Ya, mohon maaf saya nggak bisa on cam. Ini kalau on cam sinyalnya kurang Bu. Oke, nggak apa-apa Mbak Pipit. Oh ya, tadi kan untuk catering itu kalau misal pesannya itu 100 orang atau 1.000 orang gitu Bu. Pastikan yang diundang nggak cuman yang datang nggak cuman 1.000 gitu kan Bu kalau untuk nikahan. Nah, apakah ada apa itu namanya langkah preventif buat mengurangi misal kekurangan makanan atau apa gitu nggak Bu untuk yang di pesan catering seperti itu? Mesti kan kalau misal kita ngundang 1 orang aja, kalau yang datang itu nggak cuma 1 atau 2 orang kan Bu gitu. Terima kasih Bu. Ya, makasih Mbak Pipit atas pertanyaannya ya. Tadi yang saya katakan tadi bahwa yang pertama adalah kejujuran dari pemangku hajat ya, dan kejujuran dari catering. Jadi biasanya catering itu menanyakan berapa undangan yang disebar gitu ya.
yang disebar. Sehingga misalkan undangan disebar misalkan 500 gitu ya. 500 kita perkiraannya adalah undangan itu berarti tamunya yang datang adalah 1000 gitu ya, Dek, ya. Ada 1000. Dan yang jelas ketika catering itu biasanya ada spare ya, Dek, ya. Ada tambahan sekitar 10%, Dek. Nah, jadi sudah mengantisipasi bahwa dari 1000 itu makanannya itu sebetulnya bisa disajikan dalam jumlah 1100. Nah, itu ya. Jadi kalau seandainya kok kebangetan tadi yang Bu Mutiara cerita tadi, loh kok ternyata yang keluar kok 1.500 gitu ya. Udah kasih apa piring misalkan 1000 ya, 1000 ternyata kok sampai nyuci berkali-kali kemudian keluar lagi ini kok sampai separuh lebih sampai pontang-panting ya bagian kebersihan gitu ya. Ditanya ternyata betul ada 1.500 loh. Kalau 1.100, 1.150 masih bisa membackup. Tetapi begitu lepas dari itu berarti kan sudah tidak bisa. Jadi setiap catering pasti punya apa spare untuk jumlah menu. Jadi paling tidak sekitar 10-15 itu bisa masuk untuk mengantisipasi tamu-tamu yang mungkin tidak diundang ya, mungkin ya rombongan ya, misalkan temennya yang diundang satu kan ya, aku kok nggak diundang, yuk rombongan 10 orang bareng gitu kan ya, itu juga masih bisa. Jadi sekitar 10-15% itu ada digunakan untuk membackup porsi-porsi yang mungkin tidak terundang. Dan yang jelas tadi biasanya dari catering akan minta untuk jujur dari pihak pemangku hajat terkait dengan jumlah undangan dan mungkin kita biasanya kan detail deh jumlah undangannya berapa, kemudian termasuk keluarga atau belum dan seperti itu. Sehingga nanti akan ditentukan berapa buffet-nya, berapa gubukannya karena ada hitungannya. Kita harus semuanya pakai buffet karena setiap catering mesti punya perhitungan. Kalau buffet-nya sekian, gubukannya harusnya jumlahnya berapa ribu gitu. Bisa dibagi ke ini karena biasanya orang itu makan gubukan maksimal paling 3 deh ya. Tapi ya ada juga yang tawaf itu ya Dik ya, muter-muter kemana-mana jadi ada gubukannya 10 ya muter semua itu ya. Nyumbangnya 100 kamu dihubung ke semuanya juga ada juga itu ya. Jadi seperti itu juga ada. Jadi tapi biasanya manusia yang umum itu ya biasanya 3 atau maksimal 4 sudah blenger itu ya, sudah malu mau ke sana ke sini akhirnya itu yang digunakan catering untuk menghitung. Gitu Dek, Mbak. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik. Iya, mahasiswa kalau misalnya ke kondangan, kalau umumnya manusia yang umum itu 3 gubukannya, yang biasanya 5-10, yang biasanya 5-10 ya. Iya, biasanya itu 3, kemudian buffet dikit, tapi kadang-kadang ada itu Bu yang sampai teman-teman dari Pramulat itu ketawa Bu. Biasanya kan saya ngecek itu Bu, itu yang itu loh Bu, yang itu sampai udah 6-7 putaran Bu itu Bu. Oh ya nggak apa-apa, itu kan special edition ya bilang itu. Itu biasanya mahasiswa itu Bu. Ya, ini ada pertanyaan dari Riana Winda Dewi Bu, karena terkendala jaringan internet, dia bertanya melalui chat. Ini ya selama pandemi kegiatan yang melibatkan perkumpulan sangat dibatasi. Nah selama pandemi ini strategi apa sih yang digunakan sehingga tetap berjalan? Oh iya, saya katakan bahwa kalau dulu sebelum pandemi itu kita satu hari bisa melayani sekitar 5.000 porsi catering, ya 5.000 layanan untuk nikahan. Nah setelah pandemi ini kita nggak bisa lagi, maka kita ngarahnya ke nasi dos ya. Jadi nasi box itu yang kita lakukan. Jadi memang ada pergeseran bukan lagi ke arah menu catering prasmanan, tetapi kita lebih mengarah ke nasi box tadi itu. Sehingga setiap hari juga ribuan juga ya. Jadi tidak masalah. Itu ya pentingnya untuk untuk pemasaran kalau misalkan tidak bisa catering nikahan maka menggunakan catering box-boxan itu seperti itu yang kita lakukan sehingga teman-teman dulu waktu awal-awal sih waktu lockdown betul ya itu sekitar Maret ya mungkin Maret minggu ketiga ya sampai bulan Mei itu juga kasihan itu yang yang membantu kita yang sehingga kita bantu dengan untuk beliau-beliau ya yang kerja di tempat kita karena selama 3 bulan ya tidak dapat masukan sama sekali ya sehingga kita bantu dengan uang cash untuk kesehariannya beliau-beliau, kemudian sembako seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah mulai ada, tapi kita lebih cenderung ke
nasi dus yang setiap hari ada, dan sekarang ketika perkumpulan itu dibatasi, sekarang ternyata ada pergeseran juga, pergeseran apa? Pergeseran style orang hajatan. Kalau dulu di catering itu prasmanan, sekarang orang hajatan itu tasakuran diberikan ke tetangga-tetangga. Itu jadi misalkan tasakuran, misalkan ada yang akad nikah ya, akad nikah cuma di KUA, kemudian hajatan. Hajatannya itu tasakurannya muter-muter di tetangga. Itu yang kita tawarkan ke konsumen-konsumen, sehingga teman dari tetap bisa jalan. Itu ya betul Mbak Riana ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari kreasi, ada Mustafa ini, inovasi Bu. ya. C. Adalah produk development, apakah variasi menu produk atau pengembangan menu produk yang telah ada yang lebih penting, kemudian bagaimana cara melakukan permintaan pasar pada konsumen dengan produk menu catering. Nah, tadi itu yang dikatakan ya, bahwa memang yang sudah ada itu tetap ya Dek ya, yang sudah ada tetap kita berikan ya, tetapi kita ada tawaran-tawaran menu-menu baru ya, menu-menu baru yang itu kita lihat dari tren ya, tren juga di tren-tren makanan mungkin anak-anak muda dan sebagainya itu ada ya. Kemudian yang permintaan pasar pada konsumen ya tadi itu, kalau misalkan ada konsumen yang menginginkan ya menu yang kita tidak kita tawarkan di label ketika, maka kita akan melakukan uji coba dengan apa ketua cooknya ya, kita akan uji coba sehingga dan itu diberikan ke yang lainnya ya, bagaimana responnya, ada perbaikan atau tidak, seperti itu. Jadi tadi itu ya, itu ya caranya permintaan pasar pada konsumen ya. Nah tadi itu berarti kan kita kalau itu menunya sudah oke, kemarin ada konsumen yang pesen dan oke, kemudian nanti akan kita rilis, nanti akan ada atau pilihan menu yang lain ya, dan menu yang lain. Oh menunya itu misalkan tidak ini, bisa juga yang selevel harganya ya. Itu ini. Nah, seperti itu. Itu ya Mas Mustafa ya. Mas Mustafa ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu, izin bertanya. Siapa ini? Ya, ya, mohon maaf, sebelumnya Bu, saya tidak bisa menyalakan kamera. Jadi saya Sabila, izin bertanya. Ya. Di dalam setiap usaha, ya umumnya setiap usaha ya Bu, itu kan mungkin ada beberapa kejadian di mana realisasi dari menu-menu yang sudah dibuat itu tidak sesuai dengan realita, atau terdapat beberapa kegagalan yang mungkin mempengaruhi apa ya, jalan-jalan dari catering itu sendiri, Bu. Nah, kalau dari LAPK Catering, kalau saya boleh tahu, ketika apa ya, ketika dari pesanan-pesanan catering tersebut mengalami kendala, apa yang kira-kira dilakukan agar kedepannya itu bagaimana ya, agar kedepannya tidak kejadian yang kedua kalinya seperti itu, atau langkah-langkah apa yang diperbuat ketika kejadian itu berlangsung seperti itu, Bu. Semoga pertanyaan saya bisa dipahami. Terima kasih. Maksudnya kegagalan itu maksudnya kegagalan produk atau gimana ya Mbak Sabila ya? Iya, kegagalan produknya, Bu. Kalau selama ini alhamdulillah belum pernah ya, tapi jangan sampai ya itu ya. Jadi biasanya karena apa, sudah uji coba ya, uji coba dan sudah ada standar resep ya, sehingga alhamdulillah tidak ada kegagalan menu ya, karena itu adalah kalau sampai terjadi itu luar biasa itu dampaknya ya, karena tadi saya katakan bahwa apa kekuatan pemasaran dari mulut ke mulut itu akan lebih dahsyat ya, tadi dahsyat untuk menguatkan pemasaran dan dahsyat untuk mengambrukkan, meruntuhkan reputasi juga itu ya, sehingga kita apa berharap bahwa jangan sampai terjadi dan tidak boleh terjadi ya, tidak boleh terjadi, sehingga maka dari itu perlu adanya penjadwalan yang ketat tadi itu, dan siapa yang bertanggung jawab, sehingga yang bertanggung jawab itu adalah betul-betul yang sudah apa punya kompetensi untuk membuat itu dan dijaga tadi apa zero fail ya, gagalnya itu ya dari seperti itu Mbak Sabila ya. Baik, terima kasih. Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin. Adakah pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada, saya yang bertanya ini. Silahkan Bu Dwi. Saya takjub Ibu bisa menjadi mengelola catering sambil menjadi dosen. Padahal kan kalau mengelola catering itu konon katanya dan melihat jadwal yang Ibu berikan itu selalu lembur gitu ya. Bekerja itu mulai dari dini hari gitu. Padahal pagi harinya kita harus sudah mulai bekerja gitu. Itu bagaimana ya Bu mengatur waktunya atau menjaga stamina-nya? Kalau yang jadwal itu ya biasanya kita koordinasi setelah kita buat jadwal itu kita koordinasikan dengan kepala kubnya sehingga kita biasanya ya pagi hari kita cek-cekin ya Bu ya tetap kita cekin meskipun kita tidak seharian penuh di sana, cuman kita cek pagi kita cek karena ketika kita itu mereka merasa diuangke gitu ya. Jadi diuangke kita ajak ngobrol bagaimana makannya, kemudian pas di gedung. Jadi kalau misalkan ada labeka jangan kaget kalau saya juga di sana ya. Karena juga sebagai supervisor merangkap apa-apa lah Bu ini Bu. Jadi punya pengalaman seperti jadi kadang-kadang rangkep di sana wirawiri untuk refreshing Bu ya. Kalau setiap hari Senin sampai hari Jumat kita ngajar, Sabtu Ahad ganti profesi. Iya, iya. Jadi kalau yang chefnya itu punya daur hidup yang berbeda ya karena mereka bekerjanya malam. Kemudian betul. mereka istirahat gitu nggih? Iya, betul. Oke. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa? Oh, presensi. Oh, ini ada satu lagi nih. Iya. Remaidina, silakan. Ya, ini saat ini masyarakat mulai sadarkan pentingnya makan sehat dan saat ini banyak tren usaha dan mencoba makanan diet ya. Ini kesehatan cepat atau satu dengan Nah, tadi saya katakan di awal bahwa ketika kita melakukan sebuah usaha, kita harus fokus pada satu bidang. Kebetulan kalau di Labaika itu fokusnya ke menu nasi dus atau acara-acara nikahan, acara ada sunatan ataupun apapun itu, tapi tidak ke catering makanan diet dan ini juga bagus ya. Ini mahasiswa saya yang dari Boga itu juga banyak juga yang membuka usaha untuk menu makanan diet. Tapi kebetulan kalau untuk Labaika tidak mengubah fokus usahanya tetap pada yang semula karena begitu kita mengubah kadang-kadang kita keteteran ya. Makanya saya katakan bahwa usaha itu tetap harus fokus ya, fokus tidak bergeser-geser karena begitu bergeser maka nanti itu akan ada yang tidak terpuaskan ya konsumennya. Seperti itu Mbak Remadina ya, Remadina. Itu ya Mbak Remadina ya. Makasih pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Bu Mutiara atas insight-nya luar biasa sekali. Kita jadi merasa benar-benar kayak kunjungan ke Labaika Catering karena mengetahui dari bagaimana mulai mengatur segalanya mulai dari orang-orangnya, mengatur penjadwalan gitu ya. Senang sekali untuk ilmunya hari ini. Terima kasih banyak, semoga barokah nggih Bu. Saya kira ini waktunya sudah habis ya 12.44. Terima kasih banyak. Untuk itu kuliahnya bisa saya tutup. Terima kasih banyak untuk Bu Mutiara Nugraheni. Semoga sehat selalu. Amin. Saya juga untuk Budi. Amin.